Selamat pagi Bu Agnes dan teman-teman. Pada hari ini saya akan melakukan eksperimen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andreas Branuswartono dari kelas B PGSD semester 4 dengan NIM 103. Jadi saya akan melakukan eksperimen. Dalam eksperimen ini saya akan mensimulasikan sebab akibat kepunahan pada populasi khususnya binatang melalui seleksi alam. Nah, jadi dalam materi yang sudah saya bahas yaitu mengenai upaya meningkatkan kelestarian hewan sebagai bentuk pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Nah, jadi dalam pembahasan di dalam pembelajaran sebelumnya telah kita bahas mengenai manfaat yang dapat kita rasakan dari hewan untuk lingkungannya. Jadi manfaat hewan untuk lingkungannya, contohnya itu seperti pupuk kompos. Pupuk kompos itu dapat bermanfaat bagi kesuburan tumbuhan. Nah, pupuk kompos ini dihasilkan dari kotoran hewan seperti sapi dan kambing. Nah, karena kita sudah mengetahui manfaat dari hewan untuk lingkungannya, di sini saya akan berfokus pada penyebab kepunahan hewan yang mengakibatkan ekosistem atau lingkungan tersebut menjadi tidak stabil. Nah, jadi saya akan melakukan eksperimen menggunakan PET Colorado. Alasan saya menggunakan PET Colorado ini yaitu ingin mengenalkan eksperimen berbasis IT kepada peserta didik. Karena seiring berkembangnya zaman, teknologi pun juga ikut berkembang pesat. Jadi saya ingin menjadi pendidik yang dapat mengajarkan IT atau dapat mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi perkembangan zaman tersebut dengan cara mempelajari teknologi. Contohnya menggunakan dalam eksperimen seperti ini. Selain itu saya memilih natural selection pada eksperimen ini atau seleksi alam karena saya berfokus pada materi yang saya pelajari, yaitu upaya meningkatkan kelestarian hewan sebagai bentuk pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Nah, jadi di sini terdapat populasi kelinci. Kita akan melihat berapa populasi kelinci dari generasi ke generasi. Jadi kita akan tambah teman hidup bagi si kelinci ini. Kemudian caranya adalah yaitu dengan add a mate. Nah, di sini kita telah mendapatkan satu pasang kelinci. Kita akan melihat berapa yang dihasilkan pada generasi pertama. Oke, kita sudah bisa melihat di sini ada 6 ekor kelinci pada generasi pertama. Nah, di generasi kedua semakin bertambah banyak populasinya. Coba kita lihat pada generasi kelima, kira-kira berapa? Kita cepetin saja untuk mempersingkat waktu. Generasi ketiga. Oke, kita sudah masuk ke generasi keempat. Ini adalah keterangan generasinya. Sudah semakin banyak, hampir penuh ini layarnya. Oke, kita stop dulu. Kita sudah masuk ke generasi kelima, banyak sekali kelincinya. Kira-kira berapa ya banyak kelincinya ini? Kita bisa lihat di proportions. Nah, di proportions ini kita dapat melihat jumlah kelinci di sini. Jadi banyak kelinci yaitu 480 kelinci di generasi kelima ini. Nah, misalnya
di generasi kelima ini, di lingkungan tersebut terjadi suatu wabah, yaitu kelangkaan makanan. Wabah tersebut tercipta karena misalnya ada penebangan hutan secara liar dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadinya, ya misalnya untuk mendirikan suatu pabrik dan lain-lain. Jadi di hutan tersebut rencananya akan digundulkan, yaitu dengan cara ditebang secara liar dan dibakar, sehingga menyebabkan kelangkaan makanan dan kekeringan lahan. Nah, jadi kita bisa ciptakan suatu wabah tersebut di sini, di environmental factors. Nah, misalnya telah terjadi kelangkaan dan kekeringan makanan, kekeringan tumbuhan, kekeringan lahan. Kemudian apakah yang akan terjadi pada populasi kelinci tersebut? Kita lihat. Nah, ini waktu telah berjalan. Oke, kita pause dulu. Yang hijau ini merupakan rentang waktu terjadinya wabah kelangkaan makanan. Nah, jadi kita bisa melihat di sini hasil dari wabah tersebut menghasilkan populasi tersebut menjadi 93 kelinci. Jadi dari 480 tadi berkurang menjadi 93. Jadi terjadi penurunan populasi. Nah, apakah yang akan terjadi pada generasi selanjutnya? Apakah akan bertambah banyak atau semakin berkurang? Mari kita lihat. Oke, kita sudah masuk ke generasi ke-6. Di generasi ke-6 populasi kelinci semakin bertambah banyak dari generasi sebelumnya, yaitu 93 menjadi 277 kelinci. Nah, kemudian kita lihat lagi, jika wabah tersebut terus-menerus terjadi, apakah yang akan terjadi pada populasi tersebut? Oke, waktu berjalan. Oke, kita stop dulu. Pada generasi ke-6 kita telah melihat di sini terdapat tersisa 29 kelinci dari 277 kelinci. Nah, jadi semakin bertambah sedikit dari tadi 480, 93, kemudian beranak pinak menjadi 270, kemudian terjadi wabah lagi menjadi 29 kelinci. Nah, jadi jika wabah tersebut terus-menerus terjadi, kita bisa lihat pada gelombang yang kedua akan bertambah sedikit. Bagaimana jika kita teruskan wabah tersebut? Di generasi ke-7 bertambah menjadi 85 kelinci. Kemudian wabah tersebut berlangsung kembali sehingga menghasilkan 10 kelinci. 10 kelinci di generasi ke-7. Kemudian di generasi ke-8 mereka beranak pinak lagi menjadi 30 kelinci. Kita bisa lihat dari 480 kelinci telah terjadi wabah 9, sehingga menghasilkan populasi menjadi 93 kelinci. Kemudian beranak pinak mereka pada generasi selanjutnya yaitu 277 kelinci. Kemudian wabah tersebut berlangsung lagi, kemudian menghasilkan 29 kelinci. Kemudian 29 kelinci itu beranak pinak lagi menjadi 85. Kemudian wabah berlangsung sehingga menjadi 10 kelinci. Dari 10 kelinci beranak pinak lagi menjadi 30 kelinci. Jika wabah tersebut terjadi terus-menerus selama-lamanya, apakah yang akan terjadi? Apakah yang akan terjadi? Kita lihat. Mari kita lihat. Di generasi ke-8 tersisa 6 kelinci. Dari 6 kelinci beranak pinak lagi menjadi
18. Dari 18 apakah yang akan terjadi di generasi selanjutnya? Sepertinya akan habis. Dari 3 kelinci beranak menjadi 7 kelinci. Dari 7 kelinci akan tersisa berapa kelinci ya? Tinggal tersisa 1 kelinci. Tinggal tersisa 1 kelinci pada generasi ke-11. Dan ketika terjadi wabah tersebut, kelinci akan menjadi punah. Jadi dalam eksperimen tersebut kita mendapatkan konsep. Yang pertama yaitu hewan atau kelinci tersebut akan semakin bertambah populasinya apabila tidak ada ancaman yang mengganggu proses perkembangbiakan hewan tersebut. Nah, jadi jika tidak ada ancaman dari luar seperti penebangan hutan secara liar, kemudian sehingga terjadi kelangkaan makanan, maka kelinci tersebut akan bertambah banyak. Mungkin dari 480 kelinci tersebut akan bertambah menjadi entah itu berapa, 500, yang pasti lebih banyak dari 480. Kemudian kita mendapatkan konsep yang kedua yaitu hewan akan menurun populasinya apabila terdapat ancaman yang mengganggu keselamatan hewan tersebut. Nah, jadi ketika kita tadi melihat ketika ada kelangkaan makanan yang disebabkan ancaman dari luar tadi yang mengganggu keselamatan hewan, kelinci populasinya akan menurun sehingga akan berkurang. Dan kita dapat melihat di generasi yang ke-11 tadi, jika wabah tersebut berlangsung terus-menerus, populasinya akan punah. Kemudian kita mendapatkan konsep lagi yang ketiga yaitu hewan yang berkembang biak setelah mengalami ancaman atau kepunahan sebanyak pada generasi sebelumnya, yaitu sebelum terdapat ancaman. Hal tersebut disebabkan populasi hewan setelah mengalami kepunahan tidak sebanyak pada generasi sebelumnya. Nah, jadi misalkan tadi kita telah mendapatkan 480 kelinci, kemudian kelinci tersebut terjadi wabah, kemudian menjadi pada generasi sebelumnya yaitu dari 480 menjadi 93. Kemudian 93 itu beranak pinak lagi menjadi 277. Kemudian terjadi lagi wabah tersebut sehingga 29 kelinci. Jadi kita bisa lihat di sini polanya dari 93 mereka beranak pinak menjadi 277. Nah, populasi di sini tidak sebanyak populasi pada generasi sebelum terjadinya suatu wabah. Begitu juga dengan generasi-generasi selanjutnya. Kelinci-kelinci tersebut walaupun bertambah namun tidak sebanyak pada generasi sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam eksperimen ini terdapat faktor yang menyebabkan populasi hewan punah. Faktornya yaitu seperti keterbatasan tumbuhan sebagai makanan hewan untuk melanjutkan kehidupannya. Kemudian mungkin ancaman dari luar seperti hewan buas atau tadi penebangan hutan yang menyebabkan kelangkaan makanan. Nah, jadi begitulah eksperimen yang dapat saya bagikan kepada Bu Agnes dan teman-teman. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.